Ada gunung yang indah kalau dilihat dari bawah, ada yang indah dilihat dari segala macam sudut. Nah, Rinjani tadi itu dari manapun. Dari manapun. Itu keren. Iya. Nah, kayak lukisan aja gunung. Benar. Halo Sobat Durasi IDN, bayangkan Anda berdiri di bawah kaki Gunung Rinjani. Angin dingin menyapu wajah, kabut tipis menyelimuti hutan, dan jauh di atas sana, puncak megah Rinjani menjulang setinggi 3.726 meter. Gunung yang menjadi dambaan para pendaki, kini hadir dengan wajah baru. Tidak hanya sebagai destinasi wisata alam, tetapi juga sebagai ujian kedewasaan bagi dunia pendakian Indonesia. Namun, keindahan itu menyimpan sisi lain, serangkaian kecelakaan, bahkan kehilangan nyawa seorang pendaki asal Brasil bernama Juliana Marins pada Juni lalu menjadi titik balik. Dari tragedi itu, lahirlah aturan baru, SOP pendakian Rinjani yang kini digadang-gadang sebagai standar nasional. Gunung Rinjani selalu menjadi magnet bagi para pendaki, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Setiap tahun, ribuan orang menantang jalurnya yang terjal, hutan lebatnya, hingga jalur pasir menuju puncak yang terkenal melelahkan. Namun daya tarik itu seringkali dibayar mahal dengan nyawa dan keselamatan. Bukan sekali dua kali terjadi evakuasi pendaki yang kelelahan, jatuh ke jurang, hingga mengalami hipotermia. Dan puncaknya, peristiwa yang menimpa Juliana Marins membuat pemerintah turun tangan serius. Rinjani bukan lagi gunung biasa, ia kini masuk kategori grade 4, jalur pendakian dengan tingkat kesulitan tinggi yang tidak bisa disepelekan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperkenalkan sistem baru grading pendakian. Grading ini ibarat level dalam dunia mendaki, mulai dari grade rendah seperti Gunung Papandayan atau Merbabu, hingga level ekstrem seperti Rinjani dan Gunung Leuser. Grade 2 contohnya, Gunung Merapi Jalur Selo, Grade 3 Gunung Gede Pangrango, Grade 4 Gunung Rinjani, dan Grade 5 Gunung Leuser, salah satu yang paling sulit di Indonesia. Dengan sistem ini, pendaki tak bisa lagi asal nekat. Untuk mendaki Rinjani, seseorang wajib membuktikan pengalaman mendaki gunung dengan tingkat kesulitan lebih rendah terlebih dahulu. Kini ada sederet aturan ketat yang wajib dipatuhi pendaki Rinjani, antara lain pembuktian pengalaman mendaki. Pendaki harus menunjukkan bukti pernah mendaki gunung dengan level lebih rendah. Bukti ini bisa berupa foto atau sertifikat pendakian. Tidak hanya itu, pendaki wajib menggunakan pemandu bersertifikat. Pemandu yang mendampingi harus terdaftar di Kementerian Kehutanan. Hingga Desember 2025, satu pemandu maksimal membawa 5 pendaki, namun mulai Januari 2026 mendatang hanya boleh mendampingi 4 orang. Selain itu, aturan porter hanya boleh membawa 2 pendaki WNA atau 3 pendaki WNI. Juga tes kesehatan dan kebugaran. Sehari sebelum pendakian, pendaki harus lolos tes fisik dan kesehatan. Ini untuk memastikan mereka siap menghadapi medan berat. Yang tidak kalah penting adalah asuransi premium. Pendaki wajib memiliki asuransi yang mencakup evakuasi darurat, bahkan helikopter jika jatuh ke jurang. Biayanya masih dihitung, namun tujuannya jelas keselamatan adalah yang utama. Selain aturan Kemenhub, juga membenahi sarana pendakian. Di 6 jalur Rinjani, kini dipasang penanda bahaya di titik-titik rawan, tangga dan railing untuk jalur terjal, papan peringatan agar pendaki lebih waspada. Bukan itu saja, sebuah aplikasi pelacak pendaki akan diluncurkan. Melalui aplikasi ini, posisi setiap pendaki bisa dipantau secara real time. Jika ada yang tersesat atau mengalami kecelakaan, tim SAR dapat segera mengetahui titik lokasinya. Dengan sistem grading dan SOP baru ini, Rinjani tidak lagi menjadi gunung yang bisa didaki sembarangan. Aturan ketat ini membuat jalur Rinjani hanya untuk mereka yang benar-benar siap. Pemerintah menegaskan, tujuan utamanya adalah menekan angka kecelakaan hingga zero accident. Bagi pendaki berpengalaman, aturan ini mungkin tidak terlalu membebani. Tetapi bagi pemula, aturan ini jelas menjadi rem agar mereka tidak gegabah. Di sisi lain, aturan ini akan mengubah wajah wisata pendakian Indonesia. Gunung bukan lagi sekedar tempat rekreasi, melainkan arena yang menuntut persiapan, tanggung jawab, dan kesadaran penuh terhadap risiko.
Gunung Rinjani resmi dibuka kembali pada 11 Agustus 2025 setelah penutupan sementara. Kini ia hadir dengan wajah baru, lebih aman, lebih teratur, dan lebih menghargai keselamatan manusia serta kelestarian alam. Sistem ini juga akan diterapkan di seluruh taman nasional di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pendaki akan diarahkan untuk naik gunung sesuai levelnya. Sobat Durasi IDN, pertanyaannya, siapkah Anda menghadapi tantangan baru ini? Apakah Anda akan memulai dari gunung-gunung rendah atau langsung bermimpi menaklukkan puncak megah Rinjani? Karena pada akhirnya, mendaki gunung bukan soal siapa yang paling cepat sampai puncak, tetapi siapa yang paling bijak menghargai perjalanan. Tinggalkan komentar kalian. Jangan lupa juga like video ini, share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng Anda agar info-info terbaru dari kami selalu masuk di smartphone Anda melalui notifikasi.